dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Terima kasih. Baik, langsung saja teman-teman. Kegiatan 9.1 yaitu menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penerapan statistika teman-teman ya dalam beberapa aspek kehidupan. Baik, langsung saja kita akan membaca tentang diagram batang ini ya. Ayo kita mengamati kegiatan ini. Dalam diagram batang ini merupakan diagram batang atau data tentang jumlah hasil tangkapan ikan ya pada tahun 2003 sampai 2008. Dari diagram batang tersebut dapat kita lihat ini ya jumlah tangkapan ya yang mendatar ini adalah tahun ya, menggambarkan tahun, sedangkan yang vertikal ini merupakan atau menggambarkan menyatakan jumlah ikan dalam ribuan ton. Jadi yang tertinggi jumlah tangkapan ikan tangkapan ikan hasil perikanan. Hasil perikanan tertinggi itu tercapai pada tahun 2007 dengan banyaknya sebanyak ini kan ribuan ton berarti 5.000 ton. Sedangkan yang terendah itu pada tahun 2004 yaitu sebanyak 2.000 ton ya. Sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sampai ke 2007 yaitu ini kan setengahnya 2.500 menjadi 5.000, berarti selisihnya pada tahun 2006 teman-teman ya. Jadi pada tahun berapa ya? Mana ini. Pada tahun 2006 itu jumlah tangkapannya itu 2.500 ton. Sedangkan 2007 itu jumlah tangkapannya 5.000 ton. Jadi selisihnya ini adalah 2.500. Artinya peningkatannya terjadi peningkatan kenaikan ya. Kenaikan 2.500 ton. Baik, saya lanjut. Nah, sedangkan yang di bawah ini, yang sekarang ya, perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di puskesmas desa Sukamakmur berikut. Nah, ini yang horizontal ini yang garis mendatar ini menunjukkan tahun kelahiran ya, pada tahun 2001 sampai 2008. Sedangkan yang vertikal ini, yang garis yang ini yang tegak ya, banyak bayi yang lahir. Menunjukkan banyaknya bayi yang lahirnya mulai 0, 5, skala 5 ya, 0, 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30. Nah, ada pertanyaan di bawah ini. Diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran ya. Ini ya 2001 7 kelahiran, 2002 10 kelahiran, 2003 13, 2004 17 dan seterusnya 2005 20, 2006 22, 2007 itu ada 24 dan 2008 ada 25. Nah, temukan juga keterangan-keterangan yang dapat kalian peroleh dari diagram di atas. Baiklah, bagian A, tentukan banyaknya kelahiran pada tahun 2003 dan 2004 dan seterusnya. Sudah saya jelaskan tadi. 2003 itu sebanyak 13 bayi yang lahir, 2004 sebanyak 17 dan seterusnya, sehingga 2008 itu dia sejajarnya di sini 25 bayi yang lahir. Kemudian berdasarkan grafik bagian B ya, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Jumlah kelahiran yang paling tinggi itu pada tahun 2008 ya, ada sebanyak 25 bayi yang lahir. Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Ya, pada tahun 2001 hanya ada 7 bayi yang lahir, teman-teman ya. Sedangkan kita lanjut bagian C, berdasarkan grafik tersebut perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Pada tahun 2005 itu ada 20 ya, ini ya, yang sejajar dengan ini. Ada 20 bayi yang lahir, ada 20 bayi yang lahir. Kemudian bagian D, apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Nah, terkait mengenai program keluarga berencana atau singkat KB, kalau kita lihat grafik yang di sini berarti KB di desa Sukamakmur ini kurang berhasil ya. Kenapa? Karena setiap tahun itu ada peningkatannya. Seharusnya kalau KB kan kalau KB itu seharusnya grafiknya semakin kesana tahunnya atau semakin baik tahunnya ini, banyak bayi yang lahir itu semakin sedikit atau malah sama dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, teman-teman ya. Bagian E,
pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa makmur bertambah 25 orang dibandingkan 2007. Tidak bisa kita simpulkan seperti itu ya, karena yang bisa kita simpulkan itu bahwa pada tahun 2008 itu ya di desa Sukamakmur itu lahir 25 orang bayi. Nah, selain itu bisa kita simpulkan juga bahwa pada tahun 2008 itu terjadi peningkatan 1 orang bayi yang lahir dibandingkan 2007. Karena 2007 itu hanya ada 24 orang bayi yang lahir, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini tabel ya, diberikan hasil produksi padi setiap tahun pada desa Sukamakmur dari tahun 2008 sampai tahun 2015 sebagai berikut. Nah, ini tabelnya hasil produksi padi desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Pada tahun 2001 hasilnya itu 250 ton, ini dalam satuan ton ya. 2002 285 ton dan seterusnya sampai 2008 420 ton. Nah, buatlah beberapa kesimpulan dari data tabel di atas. Nah, itu tadi kesimpulannya. Yang pertama bahwa 2001 itu hasil produksi padi di desa Sukamakmur itu mencapai 250 ton. 2002 285 ton dan seterusnya. Selain itu kita lihat dari tahun 2001 sampai tahun 2004 ini 2005 ini terjadi peningkatan hasil produksi padi ya setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2005 ke tahun 2006 terjadi penurunan hasil produksi padi, di mana tahun 2005 itu 380 ton, sedangkan 2006 itu hanya 225 ton. Dan kenaikan tertinggi itu terjadi pada tahun 2007 ke 2008, di mana selisihnya itu 420 dikurang 290 itu mencapai 10 ton ya. Berapa ya? 12 kurang 9 itu 30 ton ya. 130 ton ya, 130 ton kenaikannya. Itu kenaikan yang paling tinggi. Kemudian pada tahun berapa hasil produksi padi tertinggi? Ya ini tadi tahun 2008 420 ton. Bagian C, berikan tafsiran terdapat diperoleh dari diagram teks tersebut. Tafsirannya tadi seperti tadi, kurang lebih seperti itu, bahwa hasil produksi padi di desa Sukamakmur dari tahun 2001 sampai tahun 2008 itu tidak selalu meningkat ya, karena terjadi penurunan di tahun 2006 ya. Kemudian perkirakan produksi padi pada tahun 2010. Pada tahun 2010 produksi padi bisa jadi meningkat ya, bisa jadi juga menurun. Kenapa? Karena banyak indikator sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana hasil produksi padi itu. Jangan sampai karena alam ya, hukum alam, jangan sampai gagal panen itu akan mengakibatkan hasil produksi padi juga menurun. Jadi kita tidak bisa prediksi ya karena tidak ada data yang pasti di sini. Hanya perkiraan kita, bisa jadi naik, bisa jadi turun ya. Kemudian menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis? Mungkin barangkali hasil produksi menurun pada tahun 2006 karena kan gagal panen dikarenakan mungkin bencana banjir dan lain sebagainya, bisa jadi. Oke. Nah, ini yang di bawah ini adalah diagram garis ya, grafik ya. Oke. Grafik di bawah ini menyatakan atau menjanjikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Baik, kita lihat. Pertanyaannya, berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Dari titik A itu bahan bakar di mobil ini ya, atau ya sebuah mobil ya, di mobil itu masih ada 40 liter. Ternyata sampai di kota B itu sisa 20 liter. Jadi penggunaannya bahan bakar yang dihabiskan itu 20 liter ya, selisihnya 40 dikurang 20. Kemudian dari titik C ke titik D, titik C ke titik D itu apa ya, bagaimana ini? Titik C ke titik D itu penggunaannya itu seberapa nih, 10
ke bawah ini dulu ya, ini rentangnya ke bawah ini 10 liter ke sini, baru diisi lagi berapa ini, 10 lagi naik 10, 20, 30, 40, 50, jadi 60 liter ya, 60 liter. Kemudian begitu juga dan seterusnya teman-teman ya, saya kira sudah paham itu. Baik, kita lanjut ini kita berlatih. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik. Saya hapus dulu nih. Di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Banyak TV yang terjual ini ya, yang vertikal 05, 10, 15, 20 dan 25. Merek TV-nya A, B, C, D, E sampai G. Pada bulan tersebut ya, artinya pada bulan tersebut, pada bulan Januari ya, TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit. Kalau kita mau lihat ini grafiknya, yang paling banyak itu yang tertinggi ya, yang kita lihat. Maka merek TV-nya yang paling banyak di sini adalah D, karena ini adalah grafik yang paling tinggi, titiknya yang paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah itu adalah merek TV A dengan TV E, karena ini sama ya, sama 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi hanya ada 12 buah yang terjual. Oke, paham teman-temannya sampai sini. Nomor 2, kita lanjut. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa yang vertikal ini ya, 0 sampai 200 ini tahun 2007 sampai 2013, yang horizontal. Baik, kita lihat. Banyak siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55%. 55% ya. Saya catat di sini. Mana? 2007 itu ya. Perempuan itu adalah 55%. Dari total siswa pada tahun tersebut, berarti dari tadi berapa tadi di sini? 100 ya, 100 siswa 2007 ya, dari 100 orang. Kenapa kecil ini? Oke. Lalu banyak siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 sebanyak 40 ya. 2012 itu perempuan kelas 9 itu 40% dari total siswa pada tahun tersebut. 2012, kita lihat 2012, ternyata 160 orang. Lalu apakah dapat disimpulkan bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan jawabanmu. Jadi kita cari dulu 55% dari 100. Saya kesini ya. Caranya itu 55 per 100 dikali 100 orang. Banyaknya orang berarti 100 dibagi 100, ini kan habis sisa 1. 55 dikali 1 berarti 55 orang atau perempuan ya, orang perempuan. Kita lihat lagi yang ini dia 40%, 40 per 100 dari 160 orang ya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Saya coret saja dulu ini. Jadi 4 per 10 dikali 160. Jadi ini saya coret juga, 16 bagi 1 sisa 16, berarti 4 dikali 16. 4 dikali 16 itu 4 kali 6 24. 1 kali 4 tambah 2 berarti 64 nya. 64 orang ya. Pada tahun 2000, ini 2012, ini 2007 ya. Ini 2007. Jadi apa tadi pertanyaannya? Dapat simpulkan bahwa siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak? Tidak bisa ya. Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Meskipun persentasenya banyak di sini, tetapi jumlah orangnya itu 100 orang, dan di sini persentasenya sedikit, tapi jumlahnya juga lebih banyak di sini, maka tetap kita harus buktikan terlebih dahulu ya. Tidak bisa langsung menyimpulkan langsung. Oke. Kemudian coba kita lihat nomor 3.
Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Kosong ya, kita lihat di sini. Kita lihat sini kosong 10%, musik 20%, foto 20%, data buku ajar 40%, dan lainnya 10%. Ini mestinya jumlahnya 100 ya. 60, 80 ya, 100. Jika kereta ingin menambah file data buku ajar baru berkapasitas 700 MB, apakah kapasitas flash disk milik kereta masih mencukupi? Ya, masih mencukupi. Jadi kita lihat dulu ya. Saya hapus dulu ini. Ini kita cari tahu dulu karena ini kan kapasitasnya, kapasitas kan 4000 MB ya. 4000 MB. Yang pertama itu yang kosong. Yang kosong itu 10% atau 10/100 dari 4000 MB. 4000 MB. Ini artinya kita coret ini 2 nolnya, ini juga 2 nolnya, berarti tinggal 10 kali 40. 10 kali 40 itu sisa 400 MB. Ya, itu yang kosong. Yang kosong ya. Jadi, kalau kereta ingin menambah file data buku ajar berkapasitas 750 MB, ini tidak bisa masuk karena yang kosong yang tersedia hanya 400 MB, sedangkan yang ingin dimasukkan 300 MB lebih besar file yang akan dimasukkan ya, jadi tidak bisa masuk. Oke, saya sudah jelaskan itu, sudah jelaskan. Tidak mencukupi. Oke, bagian B, jika kereta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke flash disk? Kita lihat, musik itu kan 20%, 20/100 dikali 4000 MB. Ini kita hapus, ini sisanya 420 dikali 40, 2 kali 4 dapat 40, 800 ya, 800 MB. Nah, yang mau masuk ya, artinya data yang mau masuk itu 750 MB. Nah, sedangkan file musik di sini adalah 800 ya. Pertanyaannya berapa yang harus dihapus agar filenya bisa masuk ya. Yang harus dihapus itu file musik ya, yang harus dihapus itu adalah berapa? 750 MB yang harus dihapus. Jadi tersisa 50 MB. Nah, sekarang pertanyaannya berapa persen? Nah, berapa persen teman-teman? Caranya itu adalah berapa? 50/80 ya. Ini 50 jumlah keseluruhan dikali 100%. Ini kita sisakan ini 5/80. Ini juga bisa, atau kita bisa coret ini saja. Saya ulang ya, tunggu dulu. Saya back dulu. Oke, saya hapus saja ini langsung 2 nolnya, ini juga langsung 2 nolnya. Sehingga 50 ya. 50/8% ya. Berapa itu 50/8%? Apa ya? Berapa persen keseluruhan file musik yang harus dihapus ya? Oh, yang harus dihapus ya. Berarti kalau yang harus, ini kan yang tersisa. Maaf ya. Yang harus dihapus itu 750 bagi 8 ya. Berarti berapa ini? 750 bagi 8 itu 6 kali 8, 9 kali 8, 72, sisanya 30. Berarti di sini 8 kali 4, 8 kali 3 ya, 24, sisanya 60 ya. Iya, koma ya, 93. Berapa lagi ini? 6 kali 8, 48, 8 kali 8, 64, 7, 56. Ini 56 ya, sisanya 40. Berarti 93,75
100% harus dihapus. Ini file musik ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Tabel di samping menunjukkan album-album file musik di dalam flash disk milik kereta. Nah, itu file musik ya. Dia ingin menambahkan file data ini masih terkait ya, nomor 3, data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album file musik miliknya yang dihapus. Jadi maksimal 3 yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flashdisknya? Jelaskan jawabanmu. Baik, kita coba. Ini kan album A75 ya. Harusnya hanya 3. Jadi hanya 3 album yang dihapus, Oke, kita lihat pilihan tertinggi ya. Album C itu 125 MB. Yang mau masuk itu 750 MB ya. Oke. Kemudian album E itu 152 MB. Yang mana lagi yang tertinggi 95? Oh ya, ini. Dan album F coba kita 95. Oke. Karena hanya 3 yang harus dihapus ya, kita jumlahkan ini apakah mungkin masih bisa masuk. 5 tambah 5 10 tambah 2 10 tambah 2 12 1 1 tambah 2 3 tambah 5 8 8 tambah 9 17 ya, 372. Sepertinya tidak mungkin ya, karena nanti kita sudah pilih hanya 3 file yang paling tinggi. Ini sudah benar ya jawabannya ya. 1 tambah 5 8 tambah 7 sudah. Sepertinya tidak mungkin ya bagi Reta untuk memasukkan file buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, karena kalau syaratnya hanya 3 yang harus dihapus, kita sudah pilih yang paling tertinggi ini 3. Nah, lalu kita jumlahkan ternyata hanya 372 MB. Jadi harus menghapus lebih daripada 3 ya. Oke, jawabannya tidak bisa. Kemudian bagian nomor 5. Sains. Data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari disajikan dalam grafik berikut. Pertumbuhan kecambah dalam 2 kondisi yang berbeda. Nah, ini ada keterangannya. Yang warna biru itu kecambah di tempat gelap, yang warna merah adalah kecambah di tempat terang. Ini yang vertikal menyatakan tinggi kecambah. Ini yang horizontal menyatakan hari ke ya. Hari ke-1 tinggi kecambah ya. Hari ke-1 tinggi kecambah yang terang itu, di tempat terang itu 1,2 cm dan tempat gelap 1,1 cm. Begitu cara membacanya ya, dan seterusnya. Hari kedua 5,4 cm di tempat terang dan kecambah di tempat gelap itu 7,7. Jadi ada 2 kecambah di tempat yang berbeda, tempat gelap dan tempat terang. Bagian A, kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan tempat terang menjadi 7,6? Nah, caranya adalah kita cari selisihnya. Yang di tempat gelap dikurang di tempat terang ya, maaf ya. Nah, kita cari di sini. Coba mungkin kita hari keberapa ya? Hari keberapa yang mungkin kita cari semua? 7, mungkin hari kedua 7,7 kurang 5,4, 7 kurang 7, 7 kurang 4, 3, 5, 7 kurang 5. Hanya 2,3 cm ya selisihnya. Kita coba hari kelima. Hari kelima itu kecambah terang, itu kecambah gelap itu 18,1. Kecambah di tempat terang itu 10,5. Ini 11 kurang 5 6 ya. Ini sisa 7, berarti 7,6. 1,1. Nah, inilah yang terjadi. Caranya menentukan adalah dengan melihat grafiknya dan mencari selisih pertumbuhan kecambah di tempat gelap dan tempat terang. Bagian B, jika kalian ingin menanam kecambah, mana yang akan kalian pilih? Menanam kecambah di tempat yang gelap dengan pertumbuhan cepat atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat? Ya, tentunya di tempat gelap ya, dengan pertumbuhan yang ini masih kecambah ya. Di tempat gelap supaya
pertumbuhannya lebih cepat. Itu sih menurut saya ya. Oke, adik-adik sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di menentukan rata-rata min suatu data ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.